Bos kaya raya ditinggal tunangannya. Malah patah hatinya terobati oleh gadis cantik berkerudung penjual bunga di trotoar. Kehidupan yang terlihat sempurna. Arkan Pratama duduk di kursi kulit hitam kantornya yang luas, menatap keluar jendela gedung pencakar langit yang memantulkan sinar matahari sore. Di bawah sana, jalanan kota dipenuhi hiruk-pikuk orang yang sibuk, tetapi di dunia Arkan, segalanya terasa terkendali. Ia adalah bos muda berusia 27 tahun, pemilik perusahaan properti yang sedang naik daun, dan kekayaannya sudah membuat namanya dikenal luas di kalangan pengusaha kota. Setiap langkahnya di hadapan publik selalu penuh percaya diri. Pakaian rapi modern, jam tangan mewah, dan mobil sport yang menunggu di depan gedung adalah simbol status yang ia bangun dengan kerja keras sejak usia muda. Orang-orang sering mengagumi hidupnya, karir gemilang, rumah mewah di pusat kota, dan kekayaan yang seolah tidak terbatas. Di balik kesempurnaan itu, Arkan memiliki tunangan bernama Rania Wijaya, wanita cantik, elegan, dan berpenampilan anggun. Mereka sering muncul bersama di berbagai acara sosial, membuat semua orang iri dan kagum pada pasangan ini. Rania selalu terlihat mempesona dengan gaun-gaun mahal dan senyum yang menawan, sementara Arkan tampak sebagai pria yang selalu tepat waktu dan penuh perhatian. Tetapi meski tampak sempurna bagi orang luar, hidup Arkan berdenyut di bawah bayang-bayang ekspektasi yang berat. Setiap keputusan bisnis harus sempurna, setiap proyek harus sukses, dan setiap senyum di depan publik harus menyembunyikan kekhawatiran yang jarang ia tunjukkan. Ia belajar sejak lama bahwa dunia mengagumi penampilan, bukan hati yang rapuh. Di mata banyak orang, Arkan Pratama hidup seperti seseorang yang tidak memiliki masalah. Namun, di balik jas mahal dan kantor megah itu, tersimpan kesepian yang tak terlihat, sebuah ruang kosong yang bahkan Rania, tunangan cantik yang selalu di sisinya, tidak bisa mengisi. Semua orang hanya melihat apa yang ingin mereka lihat, kesuksesan, kekayaan, dan cinta yang tampak sempurna. Dan malam itu, Arkan menyadari betapa rapuhnya dunia yang ia bangun. Semua kesempurnaan itu hanyalah bayangan, rapuh dan mudah pecah jika sebuah kejutan datang menghancurkan semuanya. Tanpa ia sadari, kehidupan yang ia banggakan akan segera berubah selamanya. Hari yang menghancurkan segalanya. Malam itu, gedung apartemen mewah tempat Arkan tinggal tampak sunyi. Lampu-lampu kota berkelap-kelip, memantulkan bayangan di jendela ruang tamunya yang luas. Arkan duduk di sofa kulit, menunggu Rania pulang dari acara sosial yang berlangsung sepanjang sore. Ia selalu percaya bahwa hubungan mereka berjalan baik. Meski di balik semua kesempurnaan itu ada sedikit ketegangan yang sering ia abaikan. Pintu terbuka, dan Rania masuk dengan langkah ringan. Senyum cantiknya tetap menawan seperti biasanya. Namun, malam itu ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Arkan menatapnya, menunggu kata-kata manis atau pelukan hangat. Tapi yang keluar dari mulut Rania justru menghancurkan semua yang ia pikir stabil. "Arkan, kita harus berhenti," kata Rania dengan suara datar, tanpa ragu. Arkan terdiam. Waktu seolah berhenti. Kata-kata itu begitu asing, menusuk jantungnya lebih tajam daripada pisau. Ia mencoba tersenyum, berharap ini hanya lelucon atau salah paham. "Berhenti? Maksudmu, putus?" Suaranya bergetar, tapi ia berusaha tetap tenang. Rania menatapnya dingin, seolah tidak pernah ada cinta di antara mereka. "Aku tidak merasa bahagia lagi, Arkan. Aku menemukan seseorang yang lebih sesuai dengan masa depanku." Arkan merasakan dunia runtuh di sekelilingnya. Semua mimpi yang ia bangun bersama Rania, semua rencana pernikahan, seolah hilang dalam sekejap. Tanpa amarah, tanpa air mata, hanya rasa hampa yang menyesakkan dada. Jadi, selama ini semuanya hanya tampak sempurna bagi orang lain, bisik Arkan dalam hati. Rania menoleh ke arah pintu, mengambil tasnya, dan dengan langkah mantap meninggalkan apartemen itu. Tanpa menoleh lagi,
Ia menghilang dari hidup Arkan, seperti angin yang datang dan pergi, meninggalkan kehampaan yang dalam. Arkan tetap duduk di sofa, menatap ke arah pintu yang tertutup. Semua kekayaan, kesuksesan, dan kesempurnaan yang ia miliki kini terasa hampa. Hatinya terluka, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa uang dan status tidak mampu membeli kebahagiaan atau cinta sejati. Malam itu, ia menyadari satu hal yang mengubah hidupnya. Dunia yang terlihat sempurna bisa runtuh dalam sekejap, dan kesedihan yang ia rasakan lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Tanpa sadar, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi menaruh kepercayaan penuh pada cinta, hingga suatu pertemuan tak terduga akan mengubah segalanya. Luka yang dalam. Sejak malam itu, apartemen mewah Arkan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Setiap sudut yang dulu terasa hangat kini dipenuhi bayangan kenangan yang menusuk. Hanya ada kesendirian, dan di dalamnya, luka yang tak tampak tetapi dalam. Luka yang membuat jantungnya berat setiap kali ia mengingat senyum Rania. Arkan mulai menutup hatinya. Ia tidak lagi menaruh harapan pada cinta, bahkan pada teman-teman dekatnya. Kata-kata Rania terngiang terus di telinganya. Aku menemukan seseorang yang lebih sesuai dengan masa depanku. Arkan menyadari bahwa cinta yang ia percaya bisa membahagiakan tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan kadang hanya meninggalkan rasa sakit. Ia menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Kantornya menjadi tempat pelarian, rapat demi rapat, proyek demi proyek. Arkan ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa kesuksesan tidak bergantung pada hati yang patah, bahwa ia tetap bisa menguasai dunia meski kehilangan cinta. Rekan-rekannya melihat perubahan itu. Dimas, sahabat sekaligus direktur muda perusahaan, mencoba menghibur Arkan. Arkan, kau tidak boleh terlalu keras pada dirimu sendiri. Cinta itu kadang rumit, tapi hidup terus berjalan, ucap Dimas suatu sore di kantornya. Arkan hanya mengangguk, menatap layar laptopnya. Ia tidak ingin berbicara tentang perasaan atau kelemahannya. Semua kata-kata penghiburan seolah menabrak dinding hatinya yang mulai ia bangun sendiri. Di tengah kesibukan itu, ada rasa hampa yang terus menghantui. Setiap kali ia melihat pasangan di restoran, atau teman-temannya yang tersenyum bersama pasangan mereka, ia merasakan getaran kehilangan yang tajam. Tapi ia menelan semua itu. Tidak ada air mata, tidak ada keluhan. Hanya tekad untuk menutup diri dari rasa sakit. Namun, di balik luka yang dalam itu, takdir mulai merajut benang baru. Di antara rutinitas yang padat, ada pertemuan yang tak sengaja menunggu. Sebuah pertemuan dengan seorang gadis sederhana yang akan perlahan-lahan membuka kembali hatinya yang lama terkunci. Dan tanpa ia sadari, kesedihan yang membeku itu sedang menunggu sentuhan kecil yang akan menghangatkannya lagi. Pertemuan tak sengaja. Sore itu, jalanan kota dipenuhi deru mobil dan suara klakson. Arkan Pratama menekan rem mobilnya, berhenti di lampu merah yang berkelap-kelip. Sinar matahari senja menembus celah gedung tinggi, menciptakan bayangan panjang di trotoar yang ramai. Ia menatap keluar jendela, seperti biasa, tanpa ada harapan untuk sesuatu yang istimewa. Namun, matanya tertahan pada sosok seorang gadis berkerudung yang berdiri di pinggir trotoar. Ia menjual bunga, tangkai demi tangkai bunga dengan warna-warni cerah, yang tersusun rapi di keranjang bambu di depannya. Senyum gadis itu begitu tulus, menghangatkan hati siapapun yang melihatnya. Tanpa sadar, Arkan menahan napas sejenak. Gadis itu bernama Alia Rahma, dan pada detik itu, ia tampak seperti cahaya kecil di tengah hiruk-pikuk kota. Rambutnya tersembunyi di balik kerudung sederhana, tapi matanya yang bersinar penuh keceriaan mampu menembus dinginnya dunia kota besar. Ia menyapa setiap orang yang lewat dengan ramah, tanpa pamrih, seolah setiap senyum yang diberikan adalah hadiah tulus dari hatinya. Arkan menatap lama. Ia merasakan sesuatu yang aneh, ketenangan yang sudah lama hilang. Selama ini, hidupnya dipenuhi dengan kesibukan dan kesempurnaan yang tampak, tetapi tidak pernah ada yang membuatnya berhenti sejenak dan merasakan ketulusan seperti ini.
Tanpa pikir panjang, Arkan membuka kaca mobil dan memesan 1 tangkai bunga. Alia tersenyum manis, menyerahkan bunga itu dengan tangan yang halus. "Terima kasih, Pak," katanya lembut. "Terima kasih, untuk senyummu juga," jawab Arkan, sedikit ragu, tapi hatinya bergetar tanpa ia sadari. Lampu hijau menyala, dan Arkan melanjutkan perjalanan. Tapi tangkai bunga itu, meski kecil dan sederhana, terasa berat dengan makna yang tak bisa ia jelaskan. Senyum Alia terus terngiang di pikirannya sepanjang perjalanan, seperti suara lembut yang membelai hati yang telah lama terkunci. Hari itu, tanpa sengaja, dunia Arkan mulai berubah. Ia tidak tahu siapa gadis itu, tidak tahu apa namanya, tapi sesuatu dalam tatapan dan senyumnya telah menembus tembok yang selama ini ia bangun untuk melindungi diri dari cinta. Dan di trotoar yang sederhana itu, kisah baru sedang menunggu untuk dimulai. Gadis penjual bunga. Di trotoar sempit yang selalu sibuk dengan pejalan kaki dan kendaraan, berdirilah Alia Rahma. Gadis berusia 24 tahun ini terlihat sederhana dengan kerudung berwarna lembut dan pakaian yang rapi tapi sederhana. Di tangannya, sebuah keranjang bambu penuh bunga, mawar merah, melati putih, dan krisan kuning, tersusun rapi, siap dijual kepada siapapun yang melintas. Meski hidupnya sederhana, Alia menjalani hari-harinya dengan penuh semangat. Setiap bunga yang ia jual bukan sekadar barang, melainkan simbol harapan dan kebahagiaan kecil bagi setiap orang yang membelinya. Ia menyapa pembeli dengan senyum tulus dan sapaan hangat, tanpa memandang status atau penampilan mereka. "Selamat sore, Pak. Ingin bunga untuk orang tersayang," ucapnya manis. Alia hidup mandiri. Ia tinggal di sebuah kamar kos kecil di pinggiran kota, jauh dari gemerlap gedung tinggi dan hiruk-pikuk kehidupan elit. Setiap pagi, ia menyiapkan bunga-bunga segar dan menata keranjang bambunya dengan teliti. Ia belajar dari ibunya yang dulu menjual bunga di pasar tradisional, mengajarkan bahwa ketulusan selalu terlihat dari cara kita memberi. Meski hari-harinya sederhana, Alia memiliki kebahagiaan yang tidak dimiliki banyak orang kaya. Hatinya penuh rasa syukur dan ketulusan. Ia tidak pernah mengeluh meski cuaca panas atau hujan mengguyur trotoar tempat ia bekerja. Setiap senyuman yang ia terima dari pembeli adalah energi yang membuatnya terus semangat menghadapi hari. Bagi Alia, menjual bunga bukan sekadar pekerjaan. Ia percaya bahwa bunga bisa membawa kebahagiaan, mengingatkan orang untuk menghargai momen kecil dalam hidup. Dan di tengah keramaian kota yang acuh tak acuh, senyum Alia menjadi cahaya kecil yang mampu menyentuh hati siapapun, bahkan seorang bos muda kaya raya seperti Arkan. Ketika Arkan membeli bunga dari tangannya kemarin sore, Alia tidak menyadari bahwa gadis sederhana di trotoar ini akan menjadi titik balik dalam kehidupan pria yang hatinya patah itu. Senyumnya yang tulus, tanpa sengaja, mulai membuka jalan bagi pertemuan yang lebih berarti, sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar uang atau status. Di dunia Alia, setiap bunga punya cerita, dan setiap senyum punya kekuatan. Dan tanpa ia tahu, kisahnya akan segera menyentuh hati seseorang yang selama ini terluka, seorang pria yang tampak memiliki segalanya, namun kehilangan satu hal yang paling penting, cinta sejati. Bunga yang mengubah hari. Arkan Pratama menekan rem mobilnya perlahan dan membuka jendela. Tangannya meraih keranjang bambu yang Alia letakkan di trotoar. Tanpa berpikir panjang, ia menunjuk 1 tangkai bunga, mawar merah yang sederhana tapi indah. "Ini, saya beli 1 tangkai," ucap Arkan. Suaranya terdengar sedikit canggung. Alia tersenyum, senyum yang lembut namun begitu tulus, seolah bunga yang ia jual bukanlah sekadar bunga, tapi pesan kecil dari hati. "Terima kasih, Pak. Semoga harimu menyenangkan," katanya dengan suara yang menenangkan. Saat Arkan menerima bunga itu, ada sesuatu yang aneh terasa di dadanya. Sebuah ketenangan yang sudah lama hilang muncul begitu saja. Ia menatap Alia, dan untuk pertama kalinya sejak Rania meninggalkannya, hatinya tidak terasa sesak atau penuh kemarahan. Ia hanya merasakan kedamaian, sebuah perasaan sederhana,
tapi kuat, yang menghangatkan seluruh dirinya. Arkan tidak bisa menjelaskan perasaan itu. Ia terbiasa dengan dunia yang keras dan penuh ambisi, di mana setiap kesuksesan diukur dari uang, proyek, dan status. Tapi di hadapan Alia, dengan bunga sederhana di tangannya, dunia terasa berbeda. Tidak ada ambisi, tidak ada kepalsuan, hanya ketulusan yang murni. Ia menatap mata Alia sebentar, dan tanpa sadar, hatinya tersentuh. Senyum itu, senyum yang sederhana tapi penuh arti, berhasil menembus dinding dingin yang selama ini ia bangun. Selama bertahun-tahun, Arkan menutup diri dari cinta, tapi kini, dalam hitungan detik, sebuah percikan kecil mulai menyala. Bunga itu kini berada di tangannya, tapi lebih dari sekadar bunga, ia adalah simbol awal yang tidak ia sadari. Awal dari perubahan, awal dari perasaan baru, dan awal dari harapan yang lama terkubur. Lampu lalu lintas berubah hijau, dan Arkan kembali melanjutkan perjalanan pulangnya. Namun, sepanjang jalan, senyum Alia dan aroma bunga itu terus membekas di pikirannya. Tanpa sadar, ia menoleh lagi ke trotoar yang sepi, berharap melihat gadis itu tersenyum lagi, dan merasa bahwa untuk pertama kalinya sejak patah hati, dunia yang ia jalani bukan lagi hanya tentang kekayaan dan kesuksesan. Ada sesuatu yang jauh lebih berharga yang mulai masuk ke hidupnya. Hari itu, bunga kecil itu telah mengubah seluruh suasana hatinya, membuka pintu hati yang sudah lama terkunci. Dan tanpa ia sadari, hidupnya akan segera diwarnai oleh kehadiran Alia, gadis sederhana yang begitu kuat mengubah hati seorang bos muda kaya raya. Pertemuan kedua. Keesokan harinya, kota kembali sibuk seperti biasa. Arkan Pratama berjalan menuju mobilnya setelah menyelesaikan rapat panjang di kantornya. Tanpa sengaja, langkahnya membawanya melewati trotoar yang sama di mana ia bertemu Alia kemarin. Dan di sana dia, Alia Rahma, duduk di keranjang bunga dengan senyuman yang sama, tulus, seakan menyambut dunia tanpa beban. Arkan berhenti sejenak. Hatinya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia tidak mengerti mengapa dirinya selalu tertarik melihat gadis sederhana itu. Alia mengangkat kepala saat Arkan menatapnya. Matanya bersinar dengan keceriaan yang sama seperti kemarin. "Selamat sore, Pak," sapanya ramah, meski ia tidak tahu siapa Arkan sebenarnya. Arkan tersenyum, sedikit kikuk. "Selamat sore, Alia, kan?" Ia menyebut nama gadis itu, meski baru saja mengetahuinya dari sapaan orang sekitar. Alia mengangguk. "Ya, Pak. Senang bertemu lagi." Arkan merasakan kehangatan aneh di dadanya. Senyum Alia, yang sederhana tapi tulus, membuatnya merasa nyaman. Sebuah perasaan yang telah lama hilang sejak Rania pergi. Ia membeli lagi satu tangkai bunga. Tapi kali ini bukan hanya karena bunga itu indah. Ada dorongan yang lebih dalam. Rasa ingin dekat dengan gadis yang seolah mampu menenangkan hatinya. "Ini, untukmu," kata Alia, sambil menyerahkan bunga dengan lembut. Arkan menerima bunga itu, dan aroma segarnya memenuhi udara. Ia menyadari sesuatu yang mengejutkan dirinya sendiri. Ia menantikan pertemuan ini lebih dari yang ia sadari. Mata mereka bertemu lagi, dan kali ini, ada kedekatan yang terasa berbeda. Sebuah ikatan halus yang mulai terbentuk tanpa kata-kata panjang. Arkan tidak berbicara banyak, tetapi setiap senyuman Alia terasa seperti jembatan yang menghubungkan hatinya yang dingin dengan dunia yang hangat. Lampu hijau di persimpangan jalan berdering, dan Arkan kembali melanjutkan perjalanan pulang. Namun langkahnya terasa lebih ringan hari itu, seolah trotoar yang sederhana itu telah memberikan sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari dunia kemewahan dan kesuksesan, ketulusan, dan awal dari perasaan yang perlahan bangkit di hatinya. Hari itu, pertemuan kedua ini menegaskan satu hal pada Arkan. Gadis berkerudung penjual bunga ini bukan sekadar orang asing. Ia adalah cahaya kecil yang mulai menghangatkan hatinya yang lama terkunci. Percakapan singkat. Arkan menahan mobilnya di tepi trotoar. Tangannya masih memegang tangkai bunga yang dibelinya kemarin. Tapi kali ini ia memutuskan untuk berjalan lebih dekat.
Ia ingin berbicara sedikit lebih lama dengan gadis itu, meski tidak tahu harus memulai dari mana. "Selamat sore, Alia," ucap Arkan sambil tersenyum malu-malu. "Selamat sore, Pak," jawab Alia. Senyumnya hangat seperti mentari sore yang lembut. "Kembali lagi, ya?" Arkan mengangguk, sedikit kikuk. "Ya, tadi aku lewat sini dan, aku rasa bunga itu membuat hariku lebih baik." Alia tertawa kecil, lembut dan tulus. "Kalau begitu senang mendengarnya, Pak. Aku senang kalau bunga-bunga ini bisa membuat orang tersenyum. Kadang hidup itu terlalu sibuk." "Ya, Pak." Senyuman kecil bisa membuat segalanya terasa lebih ringan. Arkan terdiam sejenak, menatap gadis itu. Kata-kata Alia sederhana, tapi ada ketulusan yang membuat hatinya terasa lega. Ia tidak perlu berpura-pura menjadi siapapun, tidak ada penilaian, tidak ada ekspektasi, hanya kejujuran dalam percakapan yang hangat. "Memang benar," ucap Arkan akhirnya. "Aku belum pernah merasa senyaman ini berbicara dengan seseorang dalam waktu lama." Alia tersenyum, tanpa tahu seberapa besar arti kata-katanya bagi Arkan. "Kalau begitu, jangan sungkan, Pak. Aku selalu di sini setiap sore. Siapa tahu bunga atau senyumku bisa membuat hari orang lain lebih baik." Arkan merasa ada sesuatu yang aneh tapi menyenangkan di dadanya. Gadis sederhana ini, dengan dunia yang begitu berbeda dari kehidupannya, justru membuatnya merasa nyaman dan diterima apa adanya. Tanpa sadar, dinding hatinya yang rapuh mulai retak sedikit demi sedikit. Lampu hijau menyala, tapi Arkan tidak ingin segera pergi. Ia ingin menyimpan momen ini sedikit lebih lama, percakapan singkat yang begitu sederhana, tapi penuh kehangatan. Dalam kesederhanaan Alia, ia menemukan ketenangan yang sudah lama ia cari, ketenangan yang bahkan kekayaan dan kesuksesan tidak mampu memberikannya. Dan di trotoar itu, di tengah hiruk-pikuk kota, Arkan menyadari sesuatu. Kadang, orang yang datang secara tak sengaja ke hidup kita justru mampu menyembuhkan luka yang paling dalam. Dunia yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, Arkan Pratama mulai menyadari betapa berbeda dunia yang ia jalani dengan dunia Alia Rahma. Ia, bos muda kaya raya, hidup di gedung pencakar langit, rapat-rapat bisnis, dan proyek properti bernilai miliaran. Setiap langkahnya diukur, setiap perkataannya diperhitungkan, dan setiap senyum kadang terasa dipaksakan untuk menjaga citra sempurna di mata publik. Sementara itu, Alia menjalani hari-hari yang sederhana tapi penuh ketulusan. Trotoar yang ia jadikan tempat berjualan bunga bukanlah panggung glamor, melainkan dunia yang penuh dengan kejujuran dan kesederhanaan. Setiap senyuman, setiap sapaan, bahkan setiap bunga yang ia serahkan ke pembeli adalah ekspresi dari hati yang tulus. Arkan menatap Alia dari kejauhan saat ia menata bunga-bunganya. Rambutnya tertutup kerudung, bajunya sederhana, tapi ada sesuatu di dirinya yang memancarkan cahaya yang tidak bisa dibeli dengan uang atau status. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa gadis ini hidup dengan cara yang ia sendiri lupa bagaimana rasanya. Hidup tanpa pretensi, tanpa tekanan ekspektasi, hanya menjalani apa yang ia bisa dengan hati yang jujur. Ia juga menyadari betapa dunia Alia begitu jauh dari dunia yang biasa ia jalani. Jika orang-orang di kantornya melihat gadis ini, mereka mungkin akan menertawakan, bahkan menganggapnya tidak sepadan dengan kehidupannya. Namun, Arkan tidak melihat itu. Yang ia rasakan hanyalah kenyamanan dan kedamaian. Sesuatu yang tidak pernah ia temukan di tengah kemewahan dan kesibukan yang tak pernah berhenti. Kesadaran itu membuat Arkan sedikit gugup. Bagaimana mungkin dunia yang begitu berbeda bisa saling bertemu? Bagaimana mungkin hatinya yang terluka bisa tertarik pada gadis yang tidak memiliki status, kekayaan, atau pengaruh? Tapi setiap kali Alia tersenyum padanya, setiap kali ia melihat ketulusan yang terpancar dari mata gadis itu, Arkan menyadari satu hal, perbedaan itu tidak lagi menjadi halangan, melainkan sesuatu yang menarik. Dunia Alia sederhana, tapi indah. Dunia Arkan penuh kemewahan, tapi dingin.
Dan di antara dua dunia yang berbeda itu, hatinya menemukan sesuatu yang selama ini hilang, ketulusan, ketenangan, dan perasaan yang perlahan mulai tumbuh. Di titik itu, Arkan mulai memahami bahwa cinta tidak selalu datang dari kesamaan, melainkan dari keberanian untuk membuka hati pada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tulus, sesuatu yang nyata. Sahabat yang curiga. Di kantor yang selalu dipenuhi hiruk-pikuk laporan, rapat, dan telepon, Dimas Alvaro memperhatikan sahabatnya, Arkan Pratama, dengan mata tajam. Selama beberapa hari terakhir, Arkan terlihat berbeda. Ia tampak lebih rileks saat pulang kerja, meski tetap mengenakan jas rapi dan tampak serius di kantor. Namun, Dimas mulai menangkap pola aneh. Arkan selalu melewati trotoar yang sama ketika pulang, kadang berhenti sebentar, lalu melanjutkan perjalanan dengan senyum tipis yang tidak biasa. Suatu sore, Dimas memutuskan untuk menanyakan hal itu secara santai. Arkan, kau tampak berbeda belakangan ini. Pulang kerja selalu lewat jalan yang sama. Kau berhenti sebentar di trotoar itu. Ada yang kau sembunyikan? Arkan tersentak, menatap Dimas sejenak, lalu menutup laptopnya. Ia tersenyum tipis, menutupi rasa canggungnya. Ah, tidak ada apa-apa, Dim. Hanya sedikit hal kecil yang menarik perhatianku. Tidak penting. Dimas mengangkat alis. Hal kecil? Kau biasanya tidak pernah terpaku pada hal-hal sepele. Ada sesuatu yang membuatmu berubah, kan? Arkan menghela napas. Ia tidak terbiasa membicarakan perasaan atau hal-hal pribadi, terutama pada sahabatnya. Namun Dimas selalu menjadi satu-satunya orang yang bisa membaca ekspresi dan bahasa tubuhnya. Mungkin, aku hanya menemukan sesuatu yang berbeda, Dim. Sesuatu yang membuat hatiku sedikit lebih tenang, ucap Arkan akhirnya, tanpa mau terlalu dalam menjelaskan. Dimas tersenyum tipis, tapi matanya bersinar dengan rasa ingin tahu. Ia tahu sahabatnya sedang jatuh hati, walau belum tahu pada siapa. Dimas pernah melihat Arkan patah hati, dan ia mengerti bahwa perubahan seperti ini jarang terjadi. Kalau begitu, aku penasaran, Arkan. Hal kecil yang membuatmu begitu berbeda, itu siapa? Tanya Dimas sambil menepuk pundak sahabatnya. Arkan hanya tersenyum, membiarkan misteri itu tetap ada. Ia belum siap membuka siapa gadis yang membuat hatinya hangat kembali. Namun di dalam hati, ia tahu bahwa pertemuan itu, sesederhana membeli bunga di trotoar, telah menimbulkan sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Dimas menatap sahabatnya dengan rasa curiga bercampur senyum. Ia tahu Arkan sedang jatuh cinta lagi, tapi siapa gadis itu tetap menjadi misteri yang memancing rasa ingin tahunya. Di sisi lain, Arkan menatap keluar jendela kantor, memikirkan gadis berkerudung penjual bunga yang tak ia lupakan. Ia tersenyum sendiri, menyadari bahwa sahabatnya mungkin sudah menebak. Tapi hatinya tetap ingin menjaga rahasia pertemuan kecil yang begitu berarti itu. Senyum yang menghangatkan. Hari-hari Arkan Pratama mulai diwarnai oleh pertemuan-pertemuan singkat yang tak direncanakan. Setiap kali ia melewati trotoar tempat Alia Rahma menjual bunga, hatinya seolah tersentuh oleh sesuatu yang hangat dan menenangkan. Senyum gadis itu, sederhana namun tulus, mulai meresap ke dalam hatinya yang dulu beku oleh rasa sakit. Suatu sore, setelah rapat panjang yang membuatnya lelah, Arkan tanpa sadar berjalan melewati trotoar itu lagi. Dan di sana Alia, tersenyum hangat sambil menata bunga-bunganya yang berwarna-warni. Matanya bersinar ketika melihat Arkan mendekat, seolah setiap orang yang datang adalah tamu istimewa. "Selamat sore, Pak." Sapanya dengan suara lembut yang selalu berhasil menenangkan jiwa. "Selamat sore, Alia," jawab Arkan, senyumnya tipis tapi tulus. "Bunga-bunga hari ini terlihat indah sekali." Alia menatapnya, senyumnya melebar, dan sejenak, Arkan merasa semua beban hari itu menghilang. Ia merasakan ketenangan yang jarang ia temukan di dunia yang penuh ambisi dan kesibukan. Senyum Alia bukan sekadar ekspresi wajah.
Itu adalah cahaya yang mampu menembus dinding hatinya yang lama tertutup. Setiap percakapan singkat, setiap senyum yang diberikan Alia, perlahan-lahan mencairkan luka yang selama ini ia pendam. Arkan mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan dirinya sendiri. Ia menantikan momen-momen ini lebih dari apapun. Tanpa sadar, hatinya yang dulu rapuh mulai terasa hangat, seolah ada cahaya kecil yang menuntunnya keluar dari kesepian dan kesedihan. Ia menyadari bahwa cinta tidak selalu datang dengan dramatis. Kadang, ia hadir dalam bentuk senyum sederhana, sapaan hangat, atau bahkan bunga yang diserahkan dengan ketulusan. Senyum Alia mengajarkan Arkan sesuatu yang tidak pernah ia pelajari di dunia bisnis, bahwa hati bisa disembuhkan, bahkan dari luka yang paling dalam, melalui ketulusan yang murni. Dan hari itu, saat Arkan menatap mata Alia yang bersinar, ia tahu satu hal, senyum itu telah menghangatkan hatinya, membuka lembaran baru dalam hidupnya yang penuh luka, dan menumbuhkan harapan yang sudah lama ia anggap hilang. Rahasia identitas. Arkan Pratama menatap Alia dari seberang trotoar, sambil memegang tangkai bunga yang baru saja dibelinya. Senyum Alia tetap sama, tulus, hangat, dan tanpa beban. Ia tahu gadis ini tidak pernah peduli dengan siapa ia sebenarnya. Alia hanya melihatnya sebagai orang yang membeli bunga, seorang pria yang tersenyum hangat dan menghargai kesederhanaannya. Di dalam hati Arkan, muncul dilema. Ia bisa memberitahu Alia siapa dirinya sebenarnya, seorang bos muda kaya raya, pemilik perusahaan properti yang membuatnya terkenal dan berpengaruh. Namun, ia takut kenyataan itu akan merusak kehangatan yang selama ini mereka rasakan. Alia menyukai kesederhanaan, senyum tulus, dan dunia yang begitu berbeda dari dunia glamor yang ia jalani. Kalau aku memberitahunya, apakah ia masih akan tersenyum padaku seperti ini? Pikir Arkan, matanya menatap bunga di tangannya. Ia menyadari bahwa kejujuran memang penting, tapi ada momen ketika rahasia kecil bisa melindungi hubungan yang baru mulai berkembang. Arkan memutuskan untuk tetap diam. Ia memilih untuk menikmati setiap percakapan singkat, setiap senyum, dan setiap momen sederhana bersama Alia tanpa mengubah apapun. Dalam keheningan itu, hatinya mulai belajar sesuatu. Cinta yang tulus tidak selalu membutuhkan kemewahan atau status. Kadang, yang paling berharga hanyalah kehadiran seseorang yang mampu membuat hati merasa aman dan diterima. Setiap kali Alia berbicara, Arkan merasa nyaman. Ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa peran bos kaya yang selalu diharapkan orang lain. Dunia Alia sederhana, tapi ketulusan yang ada di dalamnya membuat Arkan merasa diterima sepenuhnya. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan di tengah kesuksesan dan kekayaannya. Dan di trotoar itu, di bawah sinar matahari sore yang hangat, Arkan memutuskan, rahasia kecil ini akan tetap ia simpan. Bukan karena ia tidak ingin jujur, tapi karena ia ingin hubungan mereka tumbuh perlahan, dari ketulusan, bukan dari status atau kekayaan. Ia ingin Alia mencintainya karena dirinya, bukan karena dunia yang ia miliki. Rahasia itu menjadi dinding yang menjaga awal hubungan mereka, sebuah ruang aman di mana hati yang rapuh mulai belajar membuka diri kembali, dari luka lama menuju harapan baru yang perlahan tumbuh. Cerita kehidupan Alia. Suatu sore, setelah Arkan membeli beberapa bunga dari keranjang Alia, mereka duduk sejenak di bangku trotoar yang jarang digunakan orang. Angin sore menerpa lembut, membawa aroma bunga segar dan suara kota yang sibuk. Alia tersenyum, menatap Arkan dengan mata yang bersinar, mata yang penuh kehangatan dan ketulusan. Kau pasti bertanya-tanya tentang hidupku, ya? Kata Alia, sambil menata bunga-bunganya yang tercecer sedikit karena angin. Arkan mengangguk, menyimak dengan penuh perhatian. Ia ingin memahami gadis yang begitu berbeda dari dunia yang biasa ia jalani. Aku tinggal sendiri di kos kecil di pinggiran kota. Alia memulai ceritanya. Setiap pagi aku menata bunga-bunga ini, membawa mereka ke trotoar, dan berharap setiap orang yang membelinya merasa sedikit lebih bahagia. Hidupku sederhana, tapi aku selalu bersyukur. Arkan mendengarkan,
terpaku oleh ketulusan yang terpancar dari kata-kata Alia. Ia menyadari betapa berbeda dunia Alia dibandingkan dunia yang ia jalani, di mana setiap langkah sering diukur dari uang, status, dan kesuksesan. Bagi sebagian orang, hidupku mungkin terlihat sulit, lanjut Alia, tapi aku belajar menemukan kebahagiaan dari hal-hal kecil. Senyum pembeli, bunga yang segar, atau bahkan percakapan singkat yang tulus, itu sudah membuatku merasa cukup. Arkan tersenyum tipis, hatinya tergerak. Gadis ini, meski hidup sederhana, mampu menemukan kebahagiaan yang sejati. Ia tidak tergantung pada kemewahan, popularitas, atau pengakuan orang lain, hanya pada ketulusan dan rasa syukur. Aku kagum padamu, Alia, ucap Arkan akhirnya. Kamu melihat dunia dengan cara yang berbeda. Sederhana, tapi indah. Aku tidak pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Alia tersenyum malu-malu. Aku hanya menjalani hidupku, Pak. Tidak perlu hebat, tidak perlu mewah. Hanya jujur pada diri sendiri dan berterima kasih untuk apa yang ada. Itu sudah cukup untukku. Hari itu, Arkan menyadari sesuatu yang penting. Dunia Alia sederhana, tapi hatinya kaya akan kebahagiaan yang tulus. Ia mulai memahami bahwa kekayaan sejati bukan tentang harta atau status, tapi tentang hati yang mampu bersyukur dan melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Dan tanpa disadari, Arkan merasa hatinya semakin terbuka, perlahan melepaskan luka lama, sambil belajar merasakan kebahagiaan yang muncul dari kesederhanaan dan ketulusan seorang gadis penjual bunga bernama Alia Rahma. Rasa yang mulai tumbuh. Hari-hari Arkan Pratama kini dipenuhi oleh satu hal yang tidak pernah ia duga. Rasa menantikan momen-momen singkat bertemu Alia. Setiap sore, ketika rapat dan pekerjaan kantor usai, pikirannya tanpa sadar tertuju pada trotoar tempat gadis berkerudung itu menjual bunga. Arkan menyadari sesuatu yang mengejutkan dirinya sendiri. Ia mulai menilai hari-hari dari kemungkinan bisa bertemu Alia, bukan dari proyek atau keuntungan bisnis. Bahkan di tengah kesibukan, hatinya merasa gelisah jika ia tidak sempat melewati trotoar itu. Setiap kali ia melihat senyum Alia, sesuatu di dalam dadanya bergetar. Perlahan, lembut, tapi pasti. Luka lama yang ia bawa sejak Rania pergi terasa semakin jauh, tergantikan oleh perasaan hangat yang baru. Rasa penasaran, rasa kagum, dan ketertarikan bercampur menjadi sesuatu yang sulit ia ungkapkan, bahkan pada dirinya sendiri. Suatu sore, Arkan duduk sejenak di bangku dekat trotoar, menyaksikan Alia menata bunga-bunganya. Ia memperhatikan cara gadis itu tersenyum pada setiap pembeli, dengan kesabaran dan ketulusan yang mempesona. Hatinya terasa ringan, sesuatu yang sudah lama ia rindukan tapi tidak pernah ia temukan di dunia penuh kemewahan dan kesibukan. Rasanya, aku menantikan ini lebih dari apapun, gumam Arkan dalam hati. Menatap senyumnya, mendengar suaranya, ini terasa berbeda. Tanpa sadar, ia tersenyum tipis, merasakan kehangatan yang menyebar dari hatinya ke seluruh tubuh. Rasa yang mulai tumbuh ini bukan sekadar ketertarikan. Itu adalah rasa nyaman, aman, dan bahagia. Sebuah perasaan yang membuatnya ingin kembali, lagi dan lagi. Arkan menyadari satu hal penting. Ia tidak lagi takut untuk membuka hatinya. Alia, dengan kesederhanaan dan ketulusannya, telah menciptakan ruang di hatinya yang dulu terkunci rapat. Dan setiap pertemuan, sekecil apapun, membuat rasa itu tumbuh semakin kuat, perlahan tapi pasti, menembus dinding yang dulu menahan kesedihan dan kekecewaannya. Hari itu, Arkan belajar satu hal, cinta tidak selalu datang dengan dramatis atau mewah. Kadang, ia hadir dalam senyuman sederhana, percakapan ringan, dan keberadaan seseorang yang tulus. Dan itulah yang kini perlahan mulai mengisi hati Arkan dengan kebahagiaan yang nyata. Kehadiran orang ketiga. Suatu sore, trotoar tempat Alia Rahma menjual bunga mulai terasa sedikit berbeda. Di antara pembeli yang datang, seorang pria muda berhenti lebih lama dari biasanya. Ia adalah Kevin Mahendra,
pengusaha muda berusia 28 tahun yang baru saja membeli beberapa bunga dari Alia. Kevin memperhatikan Alia dengan tatapan kagum. Ia bukan hanya menyukai senyum gadis itu, tetapi juga ketulusan yang terpancar dari setiap gerakannya. Gadis ini berbeda, pikir Kevin sambil menyerahkan uang untuk bunga yang ia pilih. Dia terlihat sederhana, tapi ada sesuatu yang membuatnya menarik. Alia, seperti biasa, tersenyum ramah. "Terima kasih, Pak. Semoga harimu menyenangkan," katanya, tanpa menyadari bahwa tatapan Kevin menyiratkan ketertarikan yang lebih dari sekadar sopan santun. Kevin mulai datang lebih sering, membeli bunga dengan alasan berbeda-beda, untuk kantor, untuk teman, atau sekadar karena ia ingin melihat Alia. Setiap interaksi singkat membuatnya semakin penasaran. Ia mulai merasa ada ikatan yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang membuatnya ingin lebih dekat dengan gadis penjual bunga itu. Di sisi lain, Arkan mulai menyadari perubahan kecil yang terjadi. Ia melihat Kevin beberapa kali menghampiri Alia, berbicara sebentar, tersenyum, dan meninggalkan trotoar dengan wajah puas. Hati Arkan, yang selama ini mulai hangat oleh senyum Alia, merasa sedikit terguncang. Ada rasa cemburu yang muncul, perasaan yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Arkan menatap Alia dari kejauhan, menyadari satu hal, meski dunia Alia sederhana, ia ternyata mampu menarik perhatian banyak orang, termasuk pria lain yang memiliki status dan kehidupan mapan seperti Kevin. Namun yang membuat Arkan berbeda adalah rasa nyaman dan kedamaian yang ia rasakan setiap kali bersama Alia. Kevin mungkin menarik, kaya, dan karismatik, tetapi Arkan tahu sesuatu yang penting. Ikatan yang tumbuh dari ketulusan dan perhatian kecil jauh lebih berharga daripada status atau kekayaan. Namun kehadiran Kevin menjadi pengingat bagi Arkan bahwa perasaan yang mulai ia rasakan bukanlah sesuatu yang bisa ia anggap sepele. Di trotoar itu, di antara bunga-bunga yang berwarna-warni dan senyum Alia yang tulus, hadirnya Kevin menciptakan ketegangan halus. Sebuah tanda bahwa hati Alia tidak hanya akan menarik satu pria, dan perjalanan Arkan untuk mendapatkan hatinya mungkin akan menghadapi tantangan yang tak ia duga. Perasaan yang membingungkan. Hari itu, Arkan Pratama berjalan seperti biasa melewati trotoar tempat Alia Rahma menjual bunga. Namun, matanya segera tertuju pada pemandangan yang membuat dadanya sesak. Kevin Mahendra, pengusaha muda yang beberapa kali datang membeli bunga, sedang berbicara lama dengan Alia. Alia tertawa kecil mendengar sesuatu yang Kevin katakan. Senyum hangatnya mengembang. Arkan menahan napas. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam dadanya. Perasaan yang sudah lama ia lupakan sejak Rania pergi. Cemburu. "Kenapa aku merasa begini?" gumam Arkan dalam hati. Ia menyadari bahwa hatinya telah mulai terikat pada Alia, dan melihat gadis itu dekat dengan pria lain membuatnya gelisah. Sebuah rasa takut muncul, takut kehilangan seseorang yang begitu berarti bagi hatinya. Arkan berdiri agak jauh, mencoba menenangkan diri. Ia menepuk tangannya perlahan, berusaha menghapus rasa cemburu yang tiba-tiba menghantamnya. Namun, setiap senyum Alia pada Kevin terasa menusuk hatinya. Ia merasa bingung antara rasa tenang yang selalu ia rasakan saat bertemu Alia dan rasa takut kehilangan yang kini muncul. Ia menyadari satu hal penting, perasaan yang mulai tumbuh tidak selalu mudah. Cinta bukan hanya tentang senyum, perhatian, atau ketulusan. Kadang, ia juga membawa kecemasan, rasa ingin memiliki, dan ketakutan yang tak terduga. Arkan menarik napas panjang, memutuskan untuk tetap tenang. Ia tidak ingin menunjukkan rasa cemburu secara berlebihan, tapi hatinya tidak bisa berbohong. Ia ingin menjadi yang pertama bagi Alia, bukan hanya salah satu dari pria yang datang membeli bunga. Di sisi lain, Arkan menyadari bahwa perasaan membingungkan ini juga merupakan tanda bahwa hatinya benar-benar mulai membuka diri. Luka lama yang ditinggalkan Rania perlahan memudar, digantikan oleh ketertarikan yang nyata, meski kini dibumbui rasa cemburu yang tak ia kenal sebelumnya. Saat Kevin meninggalkan trotoar, Arkan tetap diam, menatap Alia yang kembali menatap bunga-bunganya. Ia tersenyum tipis,
mencoba menenangkan diri, tapi di dalam hatinya, satu hal jelas. Perasaannya terhadap Alia semakin kuat, dan ia tidak ingin perasaan itu hilang begitu saja. Masa lalu yang kembali. Hari-hari Arkan Pratama yang mulai damai dengan Alia tiba-tiba terguncang. Di sebuah acara bisnis mewah, ia melihat sosok yang tak pernah ia duga akan muncul kembali. Rania, mantan tunangannya. Rambutnya tersisir rapi, pakaian elegan, dan senyum yang dulu membuat Arkan tergila-gila kini tampak lebih matang dan memikat. Rania menatap Arkan sejenak. Matanya penuh arti. "Arkan, kau tampak berbeda," ucapnya lembut. Namun ada nada kagum yang terselip di suaranya. "Aku mendengar tentang perusahaanmu. Sukses besar." Arkan menelan rasa yang tiba-tiba muncul. Campuran antara kaget, marah, dan nostalgia. Luka lama yang ia kira sudah sembuh tiba-tiba terasa sedikit menganga. Ia menatap Rania dengan mata dingin, menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa sakit yang dulu begitu dalam. "Rania, sudah lama tidak bertemu," jawab Arkan singkat, mencoba menjaga jarak. Rania tersenyum tipis, namun matanya menatap dengan tajam. "Aku hanya ingin memastikan, kau baik-baik saja. Dan sepertinya, kau lebih dari baik." Di sudut hatinya, Arkan sadar bahwa kemunculan Rania bukan hanya ujian emosional, tapi juga pengingat bahwa masa lalu bisa muncul kembali kapan saja. Ia juga menyadari bahwa rasa sakit lama itu kini telah digantikan sesuatu yang lebih kuat, ketertarikan dan kedekatan dengan Alia. Sambil menahan napas, Arkan memikirkan Alia, gadis sederhana yang tulus dan hangat. Rania mungkin membawa pesona dan masa lalu yang sulit dilupakan, tapi Alia membawa kedamaian yang nyata, perasaan yang tidak bisa dibeli dengan kemewahan atau status. Arkan tersenyum tipis, meneguhkan hatinya. Masa lalu memang kembali, tetapi hatinya telah memilih jalan baru. Ia tidak ingin luka lama menghalangi kebahagiaan yang perlahan mulai tumbuh di sisinya bersama Alia. Rania meninggalkan ruangan itu, namun kehadirannya meninggalkan jejak cemas di hati Arkan. Ia tahu, perjalanan menuju kebahagiaan bersama Alia tidak akan selalu mulus. Masa lalu, dengan segala daya tarik dan pengaruhnya, tetap bisa muncul untuk menguji kesetiaan hati yang baru mulai sembuh. Dan di dalam hati Arkan, satu hal semakin jelas, ia harus menjaga hatinya, hati yang kini perlahan mulai percaya pada cinta yang tulus. Penyesalan Rania. Beberapa hari setelah kemunculannya di acara bisnis, Rania mulai mencoba mendekati Arkan Pratama secara perlahan. Ia mengirim pesan singkat, menanyakan kabarnya, dan sesekali muncul di lokasi-lokasi yang biasa Arkan kunjungi. Di balik senyum manisnya, terselip rasa penyesalan yang dalam. Ia menyadari bahwa meninggalkan Arkan dulu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. "Arkan, aku tahu aku salah," ucap Rania saat mereka bertemu di sebuah kafe. Suaranya lembut, tapi ada nada penyesalan yang sulit disembunyikan. "Aku menyesal meninggalkanmu dulu. Aku ingin kita bisa kembali seperti semula." Arkan menatap Rania dengan mata dingin namun tenang. Hatinya bergejolak sejenak, mengingat semua luka yang dulu ditinggalkan mantan tunangannya itu. Namun ia juga menyadari sesuatu yang penting. Hatinya kini bukan lagi kosong atau rapuh. "Rania, aku menghargai penyesalanmu," jawab Arkan pelan. "Tapi hidup tidak bisa diputar kembali. Aku sudah belajar dari masa lalu. Hatiku sekarang bukan lagi untuk orang yang meninggalkanku begitu saja." Rania menunduk, menyadari bahwa kata-kata Arkan bukan sekadar jawaban, itu adalah batasan yang tegas. Ia mencoba tersenyum, tapi ada kepedihan yang jelas terpancar. "Aku hanya berharap kau bisa memaafkanku suatu hari," ucapnya, suaranya hampir berbisik. Arkan menarik napas panjang, menenangkan dirinya. Ia tahu Rania mungkin menyesal, tapi ia tidak bisa membiarkan masa lalu mengacaukan hatinya yang mulai sembuh bersama Alia Rahma. Ia menatap Rania dengan tegas tapi lembut. "Aku sudah memilih jalanku, Rania."
Hatiku sekarang terbuka untuk seseorang yang tulus dan menghargai kejujuran, bukan hanya janji yang mudah diucapkan. Rania mengangguk, menahan air mata. Ia menyadari bahwa kesempatan kedua tidak selalu datang, terutama jika hati yang dulu terluka kini telah menemukan ketenangan baru. Saat Rania pergi, Arkan merasakan lega. Ia menyadari bahwa kehadiran Alia telah memberinya kekuatan untuk menghadapi masa lalu tanpa tergoda. Penyesalan Rania mungkin datang terlambat, tapi Arkan kini yakin bahwa hatinya hanya akan terbuka untuk cinta yang tulus, yang tidak pernah meninggalkan dan selalu hadir dengan kehangatan seperti Alia. Di trotoar yang sama tempat Alia menata bunga-bunganya, Arkan tersenyum tipis, meneguhkan hatinya. Masa lalu boleh datang kembali, tapi hatinya kini sudah memiliki tujuan yang jelas, cinta yang tulus dan nyata. Pilihan hati. Hari-hari Arkan Pratama kini terasa lebih ringan, meski bayangan masa lalu sesekali muncul. Setelah beberapa pertemuan singkat dengan Rania, hatinya semakin jelas. Luka lama telah sembuh, dan hatinya tidak lagi untuk mantan tunangannya itu. Arkan duduk di bangku dekat trotoar tempat Alia Rahma menata bunga-bunganya. Mata gadis itu bersinar, senyumnya tulus, dan ia menyapa setiap pembeli dengan kehangatan yang membuat Arkan merasa damai. Ia menatap Alia sejenak, tersenyum dalam hati. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu, gumam Arkan, tangannya mengusap bunga yang baru dibelinya dari Alia. Hatiku, milik seseorang yang tulus, yang membuatku merasa nyaman dan diterima apa adanya. Hatiku bukan lagi milik Rania. Kepastian itu memberikan rasa lega yang dalam. Tidak ada penyesalan, tidak ada keraguan, hanya keyakinan. Arkan menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang status, kekayaan, atau janji manis yang mudah diucapkan. Cinta sejati adalah ketulusan, perhatian, dan kehangatan yang muncul dari hati seseorang yang benar-benar peduli. Ia menatap Alia lagi. Gadis itu sederhana, hidupnya tidak mewah, tapi setiap senyum, setiap kata, dan setiap perhatian kecil membuat hati Arkan merasa lengkap. Ia menyadari satu hal yang tak bisa ia abaikan. Hatinya telah memilih. Ini bukan tentang siapa yang meninggalkan atau siapa yang datang kembali, pikir Arkan. Ini tentang siapa yang membuatku merasa hidup, siapa yang membuat hatiku ingin membuka diri lagi. Dan itu adalah Alia. Di trotoar yang sama tempat mereka pertama kali bertemu, Arkan tersenyum tipis. Hatinya tenang, cemas dan cemburu yang dulu muncul kini hilang, digantikan oleh keyakinan dan rasa syukur. Pilihan hatinya jelas, dan ia siap menjalani setiap hari dengan Alia, gadis sederhana yang telah berhasil menyembuhkan luka dan mengajarkan arti cinta sejati. Dan hari itu, Arkan Pratama tahu satu hal, masa lalu boleh datang kembali, tapi hatinya kini milik seseorang yang tulus, dan ia tidak akan membiarkan siapapun mengubah itu. Rahasia terungkap. Hari itu, Arkan Pratama memutuskan bahwa sudah waktunya Alia mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Selama ini, ia menyimpan rahasia, bahwa ia adalah bos muda kaya raya, karena takut status dan kekayaannya akan mengubah cara Alia melihatnya. Namun, hatinya semakin yakin bahwa keterbukaan adalah langkah penting untuk hubungan mereka. Di sebuah kafe kecil yang sederhana, tempat Alia sering duduk istirahat setelah berjualan bunga, Arkan menatap mata Alia dengan serius. Alia, ada sesuatu yang harus kukatakan, ucapnya pelan. Alia menatapnya penasaran, sedikit tegang. Apa itu, Arkan? Arkan menarik napas panjang, lalu berkata dengan jujur. Selama ini aku tidak memberitahumu, tapi aku adalah bos perusahaan properti. Perusahaan yang kau mungkin pernah dengar, yang membuatku dikenal di dunia bisnis. Wajah Alia membeku sejenak, matanya melebar. Lalu ia menatap Arkan dengan campuran keterkejutan dan kebingungan. Kau, bos kaya raya? Gumamnya, nyaris tak percaya. Arkan mengangguk. Ya, aku takut jika kukatakan dari awal. Kau mungkin melihatku berbeda. Tapi aku tidak ingin ada rahasia lagi di antara kita.
Aku ingin kau mengenalku apa adanya, bukan sebagai bos, tapi sebagai aku yang tulus menyukaimu. Alia menunduk sejenak, mencerna kata-kata itu. Hatinya berdebar, bukan karena kekayaan Arkan, tetapi karena keberanian dan ketulusan yang ia rasakan dari sahabatnya itu. Aku tidak menyangka, ucap Alia akhirnya. Tapi, itu tidak mengubah perasaanku padamu. Aku menyukaimu karena siapa dirimu, bukan karena kekayaan atau status. Arkan tersenyum lega, merasakan beban yang selama ini ia pikul perlahan menghilang. Ia menyadari bahwa Alia benar-benar tulus, dan rasa sukanya bukan dipengaruhi oleh dunia yang ia miliki, melainkan oleh hati yang jujur dan penuh perhatian. Mereka duduk bersama, dalam keheningan yang hangat, menyadari satu hal, keterbukaan bisa menakutkan, tapi kejujuran selalu menjadi fondasi terkuat untuk hubungan yang tulus. Alia tersenyum, dan senyum itu, seperti bunga yang selalu ia jaga, menjadi cahaya bagi hati Arkan yang dulu rapuh. Hari itu, rahasia terungkap, namun bukan untuk memisahkan, melainkan untuk memperkuat ikatan yang mulai tumbuh. Hati mereka kini terbuka satu sama lain, dan kedekatan yang tulus mulai menemukan jalannya, tanpa ada lagi topeng atau rahasia yang menghalangi. Jarak yang tercipta. Beberapa hari setelah rahasia Arkan Pratama terungkap, suasana antara dia dan Alia Rahma mulai berubah. Meskipun Alia menyatakan bahwa kekayaan Arkan tidak mengubah perasaannya, hatinya tetap digelayuti rasa cemas. Dunia mereka terlalu berbeda. Arkan hidup di dunia bisnis mewah, sementara Alia menjalani hari-hari sederhana di trotoar menjual bunga. Setiap kali Arkan datang menemuinya, Alia merasa canggung. Ia tersenyum, tapi senyumnya tidak lagi seluas biasanya. Ia berbicara sopan, tapi jarak emosional mulai terasa. Alia takut jika terlalu dekat, dunia Arkan yang penuh kemewahan akan menelan kesederhanaannya, atau bahkan mengubah cara ia melihat dirinya sendiri. Arkan menyadari perubahan itu. Ia merasa ada sesuatu yang hilang dari kedekatan mereka, sesuatu yang membuat hatinya gelisah. Alia, kau terasa berbeda belakangan ini. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Tanyanya dengan lembut. Alia menunduk, menata bunga-bunga yang masih tersisa di keranjang. Tidak, Arkan, bukan salahmu. Aku hanya merasa dunia kita terlalu berbeda. Aku takut, jika terlalu dekat, aku akan kehilangan diriku sendiri atau membuatmu merasa terbebani dengan kesederhanaanku. Arkan menarik napas panjang, mencoba memahami perasaan gadis yang ia cintai. Ia menyadari bahwa cinta bukan hanya soal keinginan untuk memiliki, tapi juga menghormati ruang dan batasan yang dirasakan pasangan. Aku mengerti, Alia. Aku tidak ingin kau merasa terpaksa atau canggung. Aku hanya ingin kau tahu, aku tulus menyukaimu, tidak peduli dunia apa yang kita jalani. Namun, meski kata-kata itu keluar dari bibir Arkan, Alia tetap menjaga jarak. Ia tersenyum tipis, mengangguk, dan menatap jalanan di seberang trotoar. Jarak itu bukanlah penghindaran, tapi perlindungan. Perlindungan untuk hati yang rapuh dari perbedaan dunia yang begitu besar. Di sisi lain, Arkan merasakan sesuatu yang menekan hatinya. Jarak itu mengajarkan satu hal penting, bahwa cinta juga butuh kesabaran. Ia harus belajar menghargai dunia Alia, menerima batasannya, dan menunjukkan bahwa ketulusannya tidak akan pernah berubah, meski dunia mereka berbeda. Hari itu, di trotoar yang sama tempat mereka pertama kali bertemu, kedekatan yang dulu hangat mulai tergantikan oleh jarak halus. Namun Arkan tidak menyerah. Hatinya yakin bahwa cinta yang tulus mampu menembus perbedaan, asalkan ada kesabaran dan pengertian dari kedua pihak. Kejujuran Arkan. Trotoar tempat Alia Rahma menata bunga-bunganya terasa hening sore itu. Arkan Pratama berjalan pelan. Matanya menatap Alia yang sedang sibuk merapikan keranjang bunga. Ia tahu jarak yang Alia ciptakan bukan sekadar masalah fisik, tapi juga cermin dari keraguan dalam hatinya. Arkan mendekat, menatap mata Alia dengan serius. Alia,
Aku ingin kau mendengar sesuatu dariku. Ucapnya pelan, suaranya penuh ketulusan. Alia menatapnya, sedikit tegang. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari Arkan sore itu. Apa itu, Arkan? Tanyanya. Arkan menarik napas panjang, lalu berkata dengan jujur. Aku menyukaimu bukan karena belas kasihan. Aku tidak peduli dengan kesederhanaanmu atau statusku. Aku menyukaimu karena dirimu sendiri, ketulusanmu, senyummu, dan cara kau membuatku merasa tenang. Hatiku terbuka untukmu bukan karena aku merasa ingin menolongmu atau merasa lebih tinggi darimu. Aku tulus. Alia terdiam, matanya berkaca-kaca. Kata-kata itu menembus hatinya, menghapus sebagian ketakutan yang selama ini membuatnya menjaga jarak. Ia menyadari bahwa Arkan tidak datang dengan maksud ingin mengubah hidupnya, atau mengukur dirinya berdasarkan dunia yang berbeda. Arkan menyukainya karena ia Alia. Apa adanya. Arkan, aku. Alia menunduk, mencoba menahan perasaannya. Aku selalu takut bahwa dunia kita terlalu berbeda. Tapi, kata-katamu membuatku merasa aman. Aku tahu kau tulus. Arkan tersenyum tipis, mengambil satu tangkai bunga dan memberikannya padanya. Aku ingin kau merasa nyaman. Alia, aku ingin kau tahu bahwa hatiku milikmu. Bukan dunia yang kumiliki. Aku menyukaimu karena kamu, bukan karena apapun yang lain. Alia menerima bunga itu. Hatinya hangat. Ia menyadari satu hal. Cinta yang sejati tidak perlu status, kekayaan, atau dunia yang sama. Yang dibutuhkan hanyalah ketulusan dan kejujuran. Dan Arkan telah menunjukkan semuanya. Di trotoar itu, di antara bunga-bunga yang berwarna-warni, jarak yang dulu terasa berat perlahan mulai memudar. Kejujuran Arkan membuka pintu hati Alia, dan kedekatan mereka pun mulai terasa alami, tulus, dan tanpa beban. Dukungan sahabat. Di sebuah sore yang hangat, Alia Rahma duduk di bangku taman kecil sambil menatap bunga-bunga yang baru ia atur. Meskipun hatinya mulai merasa hangat oleh perhatian Arkan Pratama, ada rasa takut yang masih mengganjal. Dunia mereka terlalu berbeda, dan Alia merasa cemas bahwa kedekatan dengan Arkan mungkin akan menuntutnya keluar dari zona nyaman. Hingga, datang Salsa, sahabat Alia sejak lama, dengan senyum ceria khasnya. Ia duduk di samping Alia dan menepuk pundaknya. Hei, kenapa terlihat ragu begitu, Li? Aku tahu sesuatu sedang terjadi antara kamu dan Arkan, ucap Salsa lembut, tapi penuh keyakinan. Alia menunduk, menarik napas panjang. Aku takut. Sal, dunia kami berbeda. Aku hanya penjual bunga sederhana. Dan dia seorang bos kaya. Aku takut kalau terlalu dekat, aku akan tersingkirkan oleh dunia yang tidak aku kenal. Salsa tersenyum, menatap Alia dengan mata penuh pengertian. Li, dengarkan aku. Jangan biarkan rasa takut menghalangi hatimu. Kalau Arkan menyukaimu karena dirimu sendiri, bukan karena siapa dia atau siapa kamu, maka tidak ada alasan untuk takut. Kamu berhak merasakan kebahagiaan juga. Alia menatap sahabatnya, merasakan ketulusan dalam kata-kata itu. Salsa selalu tahu bagaimana membangkitkan keberanian dalam dirinya. Tapi bagaimana kalau aku gagal? Alia bertanya, suaranya lembut dan sedikit ragu. Salsa menggenggam tangan Alia sebentar, menatapnya langsung. Kegagalan tidak ada artinya jika kamu tidak pernah mencoba. Hatimu berhak dicintai. Li, kalau Arkan benar-benar tulus, dia akan menerima siapa kamu, bukan dunia yang kamu tinggali, tapi dirimu yang sebenarnya. Perlahan, Alia tersenyum, merasakan kehangatan yang membanjiri hatinya. Kata-kata Salsa menyingkirkan sebagian keraguan yang selama ini menahan langkahnya. Ia menyadari satu hal penting, ia tidak harus takut menghadapi perasaannya sendiri. Saat itu juga, Alia bertekad untuk membuka hatinya, sedikit demi sedikit, pada Arkan. Dukungan sahabatnya menjadi pendorong yang membuatnya berani menatap masa depan dengan harapan, bukan ketakutan.
Di trotoar tempat bunga-bunganya dijajakan, Alia menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang perbedaan dunia atau status, tapi tentang keberanian untuk membuka hati dan menerima ketulusan. Salsa, dengan kata-kata dan dukungannya, telah menyalakan cahaya kecil yang membimbing Alia untuk berani melangkah ke arah perasaan yang tulus. Persaingan yang memanas. Hari-hari yang mulai hangat antara Arkan Pratama dan Alia Rahma tiba-tiba terguncang oleh kehadiran Kevin Mahendra yang semakin terang-terangan menunjukkan ketertarikannya pada Alia. Kevin tidak lagi sekadar membeli bunga atau menyapa singkat. Ia mulai berusaha dekat dengan Alia di setiap kesempatan. Suatu sore, saat Arkan melewati trotoar tempat Alia menjual bunga, ia melihat Kevin duduk di bangku dekat sana, tersenyum dan bercanda ringan dengan Alia. Alia terlihat kaget, tapi ia membalas senyum Kevin dengan sopan, tetap menjaga jarak yang wajar. Arkan merasakan sesuatu yang familiar, rasa cemburu dan gelisah yang dulu sempat muncul. Ia menahan diri agar tidak terlihat, tapi hatinya tidak bisa bohong. Kevin, dengan karisma dan keberaniannya, mulai menciptakan persaingan yang nyata. Kevin berdiri, memberikan Alia seikat bunga yang ia bawa sendiri. "Aku pikir ini cocok untukmu," katanya dengan nada hangat. "Bunga ini seperti senyummu, selalu membuat hari orang lain lebih cerah." Alia tersenyum, menerima bunga itu dengan tangan sedikit gemetar. "Terima kasih, Kevin," jawabnya sopan. Hati kecilnya bingung antara ketulusan Arkan dan perhatian Kevin yang baru. Arkan menelan napas, menyadari satu hal, jika ia tidak menunjukkan perasaannya dengan jelas, Kevin bisa mengambil kesempatan. Ia merasa perlu bertindak, bukan karena ingin menguasai, tapi karena hatinya benar-benar ingin Alia. Di sisi lain, Arkan juga menyadari bahwa persaingan ini mengajarkan satu hal penting. Cinta yang tulus bukan hanya tentang ketulusan dari satu pihak, tetapi juga keberanian untuk menunjukkan rasa itu. Ia harus berani menghadapi Kevin, bukan dengan konflik, tapi dengan perhatian dan kesungguhan yang nyata kepada Alia. Hari itu, trotoar yang biasa menjadi tempat ketenangan mereka berubah menjadi arena kecil persaingan tak kasat mata. Arkan tahu, perjalanan hatinya dengan Alia tidak lagi sederhana. Kevin hadir sebagai pengingat bahwa cinta sejati membutuhkan keberanian, perhatian, dan ketulusan untuk membuktikan siapa yang benar-benar layak berada di hati Alia. Pengakuan perasaan. Sore itu, Arkan Pratama berjalan pelan menuju trotoar tempat Alia Rahma menata bunga-bunganya. Hatinya berdebar, bukan karena cemburu atau persaingan dengan Kevin, tapi karena ia menyadari satu hal yang tidak bisa ia sembunyikan lebih lama. Alia telah mengubah hidupnya. Ia menatap Alia yang sedang tersenyum ramah kepada seorang pembeli. Senyum itu, tulus dan hangat, membuat dada Arkan terasa penuh. Ia tahu, selama berbulan-bulan, luka akibat Rania perlahan memudar karena gadis sederhana ini. Alia tidak hanya menyembuhkan hatinya, tetapi juga mengajarkan arti cinta yang tulus. "Alia, bolehkah aku bicara sebentar?" tanya Arkan akhirnya. Suaranya lembut namun mantap. Alia menatapnya, sedikit terkejut tapi tersenyum. "Tentu. Arkan, ada apa?" Arkan menarik napas panjang, menatap mata Alia yang penuh perhatian. "Aku harus jujur padamu. Alia, kau telah menyembuhkan luka hatiku. Hatiku yang dulu rapuh, yang terluka karena Rania, kini terasa damai. Itu semua karena senyummu, kata-katamu, dan ketulusanmu. Aku menyukaimu, bukan karena belas kasihan, bukan karena dunia yang kita jalani berbeda, tapi karena dirimu sendiri." Alia menunduk sejenak, hatinya berdebar. Kata-kata itu menembus hatinya, membuatnya tersadar bahwa perasaan Arkan benar-benar tulus. Ia menatap Arkan dengan mata yang berkaca-kaca. "Arkan, aku juga merasakan hal yang sama. Aku merasa aman, nyaman, dan bahagia setiap kali bersamamu." Arkan tersenyum lega, mengambil satu tangan Alia dan menggenggamnya perlahan. "Aku ingin kau tahu, Alia, aku tidak hanya menyukaimu, aku ingin menjaga hatimu."
Aku ingin kita berjalan bersama, menghadapi dunia kita yang berbeda, tapi selalu dengan ketulusan dan cinta yang nyata. Di trotoar yang sederhana itu, di tengah aroma bunga dan sinar matahari sore, mereka berdiri saling menatap. Perasaan yang selama ini terpendam akhirnya terungkap. Kejujuran hati Arkan membuka pintu bagi Alia untuk menerima cinta yang tulus. Hari itu, luka lama benar-benar tertutup, digantikan oleh harapan baru. Alia dan Arkan, dua hati yang berbeda dunia, kini menemukan satu kenyataan yang sama. Cinta sejati bisa menyembuhkan, menghadirkan keberanian, dan membuat hati percaya lagi pada kebahagiaan. Keputusan Alia. Beberapa hari setelah pengakuan hati Arkan Pratama, Alia Rahma duduk di bangku trotoar, menatap bunga-bunga yang ia jual. Hatinya terasa hangat dan damai, meski pikiran tentang perbedaan dunia mereka tetap muncul sesekali. Ia mengingat kata-kata Arkan, tatapan matanya, dan ketulusan yang ia rasakan setiap kali Arkan berada di dekatnya. Semua itu membuat Alia sadar sesuatu yang penting. Arkan tidak mencintainya karena belas kasihan atau statusnya, tapi karena siapa dirinya sebenarnya. Alia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan berbicara dalam hati. Aku tidak perlu takut lagi. Hatiku tahu siapa yang tulus, siapa yang benar-benar peduli, dan itu Arkan. Ia tersenyum, membuka matanya, dan melihat Arkan berjalan menuju trotoar dengan senyum khasnya. Alia merasakan keberanian yang tumbuh perlahan di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa perbedaan dunia bukan penghalang, tapi tantangan yang bisa mereka hadapi bersama jika keduanya tulus dan saling menghargai. Saat Arkan tiba di dekatnya, Alia menatapnya langsung. "Arkan, aku memilihmu," ucapnya dengan suara mantap, penuh keyakinan. "Aku percaya pada perasaanmu, dan aku ingin kita mencoba berjalan bersama, meski dunia kita berbeda." Arkan tersenyum lebar, hatinya terasa lega dan bahagia. Ia mengambil tangan Alia, menggenggamnya erat tapi lembut. "Terima kasih, Alia. Aku janji akan selalu tulus, menjaga hatimu, dan membuatmu merasa bahagia setiap hari." Di trotoar itu, di antara bunga-bunga yang berwarna-warni dan aroma yang hangat, Alia membuat keputusan yang menentukan masa depannya. Ia memilih cinta yang tulus, keberanian untuk membuka hati, dan keyakinan bahwa cinta sejati tidak memandang dunia yang berbeda. Hari itu, langkah Alia menjadi lebih ringan, hatinya penuh harapan, dan hubungan mereka resmi memasuki babak baru, sebuah perjalanan cinta yang lahir dari ketulusan, perhatian, dan keberanian untuk percaya pada hati sendiri. Masa lalu yang dilepaskan. Sejak Alia Rahma menyatakan pilihannya, Arkan Pratama merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sejak Rania meninggalkannya. Hatinya kini penuh dengan kehangatan, bukan luka. Ia tahu saatnya untuk menutup lembaran lama dan benar-benar melepaskan masa lalu yang sempat menyakitinya. Arkan duduk di ruang kerjanya, menatap foto-foto lama yang dulu membuatnya tersiksa. Ia mengambil satu foto bersama Rania, menatapnya sejenak, lalu meletakkannya dengan tenang di laci. "Terima kasih untuk semua yang pernah terjadi," gumamnya. "Tapi aku sudah siap untuk maju. Hatiku tidak lagi milikmu, Rania. Hatiku sekarang untuk Alia." Ia menyadari bahwa melepas bukan berarti menolak kenangan, tapi memilih untuk tidak membiarkan masa lalu menghalangi kebahagiaan yang baru. Setiap rasa sakit dan kekecewaan yang dulu dirasakan kini menjadi pelajaran berharga, mengajarkannya arti kesabaran, ketulusan, dan cinta yang sejati. Hari itu, Arkan merasa ringan. Tidak ada lagi bayangan Rania yang menghantui pikirannya. Semua energi dan perhatian kini ia curahkan untuk Alia, gadis yang tulus dan sederhana, yang berhasil membuka hatinya dan mengajarkan arti cinta sejati. Di trotoar tempat Alia menjual bunga, Arkan tersenyum tipis ketika melihat gadis itu tersenyum padanya. Ia tahu, masa lalu boleh saja hadir sesekali dalam ingatan, tapi hatinya telah sepenuhnya memilih cinta yang baru, cinta yang tulus, penuh perhatian, dan nyata.
Lembar lama tertutup rapat, digantikan oleh babak baru yang menjanjikan kebahagiaan dan ketenangan. Arkan siap untuk menjalani hidup dengan hati yang terbuka, memeluk cinta yang nyata tanpa beban masa lalu. Awal yang baru. Sore itu, trotoar tempat Alia Rahma menata bunga-bunganya terasa hangat oleh sinar matahari yang lembut. Arkan Pratama berjalan menghampiri, matanya memancarkan ketulusan yang tak bisa disembunyikan. Alia menatapnya, hatinya berdebar, tapi ada rasa lega yang hangat. "Alia," ucap Arkan pelan, "aku senang kau memberi kesempatan untuk kita. Aku ingin memulai sesuatu yang baru, tulus, dan nyata, bersama dirimu." Alia tersenyum tipis, mata berkaca-kaca oleh kebahagiaan. "Arkan, aku juga ingin memulai awal yang baru. Hatiku penuh harapan. Aku siap membuka diri dan berjalan bersamamu, meski dunia kita berbeda." Arkan menggenggam tangan Alia dengan lembut, menatap matanya penuh kehangatan. "Aku janji akan selalu tulus, menjaga hatimu, dan membuatmu merasa dihargai setiap hari. Aku ingin kita membangun kisah yang indah, tanpa ada rasa takut atau keraguan." Alia merasakan ketulusan yang terpancar dari setiap kata, setiap gerak, dan setiap tatapan Arkan. Ia menyadari satu hal penting, cinta sejati adalah tentang menerima, menghargai, dan membangun kebahagiaan bersama, meski dunia mereka berbeda. Di trotoar yang sederhana itu, antara bunga-bunga yang berwarna-warni dan aroma segar, mereka berdua berdiri saling menatap. Awal yang baru bukan sekadar kata-kata, tapi sebuah keputusan hati, keputusan untuk percaya pada cinta, kejujuran, dan ketulusan. Hari itu, Arkan dan Alia memulai babak baru dalam hidup mereka. Luka lama telah sembuh, masa lalu telah dilepaskan, dan hati mereka terbuka untuk menapaki perjalanan cinta yang tulus, hangat, dan penuh harapan. Trotoar yang dulu hanya menjadi tempat jualan bunga kini menjadi saksi awal dari kisah cinta yang nyata, kisah yang lahir dari ketulusan, keberanian, dan hati yang siap percaya lagi. Cinta yang tak terduga. Sejak Alia Rahma menerima perasaan Arkan Pratama, hidup mereka perlahan berubah. Trotoar tempat Alia menjual bunga kini tidak lagi sekadar tempat kerja, tapi menjadi saksi perjalanan cinta yang tumbuh tanpa disangka. Arkan datang hampir setiap hari, bukan hanya membeli bunga, tapi juga berbagi cerita, tawa, dan perhatian yang membuat Alia merasa dihargai dan diterima apa adanya. Awalnya, perbedaan dunia terasa nyata. Arkan hidup dalam kemewahan. Jadwalnya padat dengan rapat bisnis dan pertemuan penting. Sementara Alia menjalani hari-hari sederhana, menyapa pembeli, menata bunga, dan menjaga warung kecil di dekat trotoar. Banyak orang mungkin mengira bahwa dunia mereka terlalu jauh berbeda untuk bersatu, tapi bagi mereka, hal itu justru menjadi tantangan yang manis, cara mereka belajar menghargai dunia masing-masing. Setiap kali Arkan duduk di bangku dekat Alia, mereka berbicara tentang hal-hal sederhana, bunga yang baru datang dari toko, aroma kopi di pagi hari, bahkan kenangan masa kecil Alia yang membuat Arkan tertawa. Alia pun mulai mengenal sisi lain Arkan, bukan hanya bos muda kaya raya yang serius, tapi pria hangat yang mampu mendengarkan dan menghargai hal-hal sederhana dalam hidup. Arkan pun belajar banyak dari Alia. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kesuksesan, kekayaan, atau pengakuan orang lain. Kadang, kebahagiaan justru hadir dari momen kecil, senyum tulus, perhatian sederhana, atau tawa yang terdengar jujur. Alia mengajarinya untuk menikmati hidup meski dengan hal-hal yang sederhana, dan itu membuat Arkan merasa lebih lengkap daripada sebelumnya. Persaingan dengan Kevin Mahendra perlahan memudar, karena Arkan dan Alia belajar saling percaya. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama lebih banyak. Arkan mengajak Alia ke kafe sederhana, ia ikut membantu Alia menata bunga, dan terkadang hanya duduk di trotoar sambil menikmati sore hari. Setiap momen itu, sekecil apapun, menjadi bagian dari kisah cinta mereka yang tak terduga. Mereka juga mulai berbagi mimpi dan rencana masa depan. Alia bercita-cita membuka toko bunga sendiri,
sementara Arkan ingin mendukungnya dengan cara yang tidak mengubah kesederhanaan hidupnya. Mereka berbicara dengan hati terbuka, memahami bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kemewahan atau status, tapi tentang saling menghormati, mendukung, dan menjaga satu sama lain. Yang paling mengejutkan bagi keduanya adalah betapa nyaman dan alami hubungan itu terasa. Mereka tidak perlu berpura-pura, tidak ada drama berlebihan, hanya kehangatan yang tumbuh perlahan dan konsisten. Bahkan saat Arkan harus pergi menghadiri rapat penting atau alias sibuk menjual bunga, mereka selalu menemukan cara untuk tetap terhubung, melalui pesan, tawa singkat, atau sekadar pandangan mata yang penuh makna. Hari demi hari, Arkan dan Alia menyadari satu hal, cinta mereka lahir dari ketulusan, kesabaran, dan keberanian untuk percaya pada hati sendiri. Dunia yang berbeda bukanlah penghalang, tapi warna yang memperkaya kisah mereka. Mereka belajar bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan dunia, kekayaan, atau status sosial. Yang penting adalah hati yang tulus dan perhatian yang nyata. Dan di trotoar yang sederhana itu, di antara aroma bunga dan sinar matahari sore, mereka berdiri bersama, tangan dalam tangan, menatap masa depan yang penuh harapan. Cinta mereka memang tak terduga. Lahir dari pertemuan yang sederhana, namun ia tumbuh menjadi ikatan yang kuat, ikatan yang mampu menghadapi perbedaan, menghapus luka masa lalu, dan membangun kebahagiaan yang nyata. Arkan tersenyum, menatap Alia yang juga menatapnya dengan mata berbinar. Mereka tahu, perjalanan cinta mereka baru dimulai, tapi rasa tulus yang mereka miliki sudah cukup untuk menghadapi dunia yang berbeda, penuh tantangan, dan segala ketidakpastian yang mungkin muncul. Di tengah bunga-bunga yang berwarna-warni dan hiruk-pikuk trotoar, mereka menemukan kenyataan yang menakjubkan. Cinta yang tulus selalu menemukan jalannya, bahkan di dunia yang berbeda, bahkan di hati yang pernah terluka. Bunga terindah dalam hidup. Trotoar itu tetap sama, ramai oleh lalu lalang orang, aroma bunga yang segar, dan sinar matahari sore yang lembut. Tapi bagi Arkan Pratama, dunianya terasa berbeda. Ia berdiri di dekat Alia Rahma, memandang gadis berkerudung yang telah mengubah hidupnya. Arkan tersenyum, menyadari sebuah kebenaran sederhana namun luar biasa. Selama ini ia membeli bunga demi kesenangan sesaat, namun bunga terindah dalam hidupnya bukanlah yang ia genggam atau letakkan di ruang kerja mewahnya. Bunga terindah itu adalah Alia, yang hadir dengan senyum tulusnya, ketulusan hatinya, dan kehangatan yang mampu menyembuhkan luka lama Arkan. Ia mengingat malam-malam ketika hatinya hancur karena kepergian Rania, rasa sakit yang begitu dalam, dan kehampaan yang membuatnya menutup diri dari cinta. Tapi hadirnya Alia di trotoar sederhana itu, dengan kesederhanaannya, mengajarkannya arti kebahagiaan sejati. Hatinya perlahan pulih, dan cinta yang ia rasakan bukan lagi tentang kekayaan, status, atau pengakuan orang lain, melainkan tentang ketulusan, perhatian, dan kehangatan yang nyata. Arkan menggenggam tangan Alia dengan lembut, menatap matanya yang bersinar hangat. Alia, aku pikir selama ini aku tahu apa yang indah dalam hidupku. Tapi sekarang aku sadar, bunga terindah bukanlah yang aku beli, bukan yang ada di ruang kerjaku. Bunga terindah adalah kamu. Hadirmu di hidupku telah menyembuhkan luka, memberi harapan, dan membuatku percaya lagi pada cinta sejati. Alia tersenyum, jantungnya berdebar. Ia merasakan ketulusan Arkan menembus hatinya. Arkan, aku hanya menjadi diriku sendiri, tapi aku senang bisa membuatmu bahagia. Dan aku juga merasa hidupku lengkap saat bersamamu. Di trotoar itu, di tengah bunga-bunga yang berwarna-warni dan aroma yang menenangkan, Arkan menyadari satu hal yang abadi. Cinta sejati tidak selalu datang dari dunia yang sempurna atau dari momen yang mewah. Ia hadir dari ketulusan hati, dari perhatian yang tulus, dan dari keberanian untuk percaya pada seseorang yang benar-benar peduli. Mereka berdiri berdua, tangan saling menggenggam, mata saling bertemu, dan hati yang telah lama terluka kini penuh dengan kehangatan. Dunia mereka berbeda, tapi cinta mereka menyatukan. Alia bukan hanya bunga terindah dalam hidup Arkan,
Ia adalah alasan hatinya kembali terbuka, alasan untuk percaya pada kebahagiaan, dan sahabat sejati yang menemani setiap langkahnya. Dan saat matahari perlahan tenggelam di balik gedung-gedung kota, Arkan tersenyum, tahu bahwa perjalanan mereka baru dimulai. Dengan Alia di sisinya, bunga terindah dalam hidupnya selalu akan mekar, menyinari hari-hari mereka, dan mengingatkan bahwa cinta sejati hadir di saat hati paling membutuhkan kehangatan. Trotoar itu, bunga-bunga itu, dan Alia, semuanya menjadi simbol dari cinta yang tulus, cinta yang menyembuhkan, dan kebahagiaan yang utuh.